wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Milo Anik Suryani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 202300010073. LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual di SMP Widyatmika. Selamat menyaksikan video saya ya. Terima kasih. Hai, selamat siang Miss. Ya, selamat siang Ardia. Ayo silakan masuk. Silakan duduk ya. Iya Miss. Mengucapkan terima kasih karena Ardia sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling hari ini. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Ya, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Ardia hari ini? Saya baik Miss, saya sehat. Oke, bersyukur ya karena sudah selalu diberikan kesehatan. Tentunya juga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah ya. Ngomong-ngomong, Ardia sudah istirahat belum nih? Sudah makan siang? Sudah Miss, tadi saya udah makan bekal dari mama. Jadi setiap hari ya dibawain bekal sama mamanya? Masakin bekal sama mama. Ya, tentu makanan sehat dari rumah itu jauh lebih baik ya daripada mungkin beli jajan di luar ya. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau tanya, Ardia sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah Miss, saya baru pertama kali ikut kegiatan konseling. Ya, jadi kalau ini yang pertama kalinya, Miss akan menyampaikan sedikit tentang konseling itu seperti apa ya. Jadi kegiatan konseling ini, Miss akan berperan sebagai konselor di mana nantinya membantu mengarahkan Ardia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi tentu pada akhirnya keputusan itu akan ada di tangannya Ardia sendiri. Jadi Miss tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan Ardia ya. Nah, selain itu dalam kegiatan konseling ini juga ada asas-asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya, di mana asas kerahasiaan ini Ardia dalam menyampaikan permasalahan apapun itu akan dijaga kerahasiaannya ya. Artinya hanya Miss dan Ardia saja yang tahu. Jadi Ardia tidak perlu merasa khawatir ataupun takut kalau ternyata nanti permasalahannya akan keluar gitu ya. Jadi akan terjamin lah kerahasiaannya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini Miss harapkan Ardia bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan gitu ya. Jadi apapun itu mengenai permasalahannya Ardia bisa menyampaikan sedetail mungkin. Karena itu tujuannya juga untuk bisa nantinya memberikan atau mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu dalam kegiatan konseling ini Miss membatasi kegiatan ini hanya 40 menit. Jadi kita gunakan waktu 40 menit tersebut secara optimal sehingga apapun nanti permasalahannya kita atau Ardia bisa keluar dari kegiatan ini itu bisa mendapatkan solusi yang tepat. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami mungkin? Bisa Miss. Oke, jadi kalau bisa dipahami kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Namun Miss akan menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan ini ya. Jadi tujuan dari kegiatan ini yang pertama pasti tujuannya adalah bisa membantu Ardia dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
Terus yang keduanya, nanti kegiatan ini bertujuan juga untuk membantu dia dalam menganalisis apa sih kira-kira yang mungkin menjadi keinginan atau penyebab dari permasalahan yang dia alami, sehingga nanti tujuan berikutnya dia bisa menentukan rencana atau solusi apa yang akan dia ambil dalam menyelesaikan permasalahan yang dia alami ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk tahap berikutnya mungkin Ardia sudah siap. Sudah. Jadi kalau sudah siap, mungkin sekarang diminta Ardia untuk menyampaikan kira-kira apa yang mungkin menjadi permasalahannya. Jadi gini, sehari-hari di sekolah ini saya kesulitan dalam sosial, dalam berteman. Contohnya itu misalnya kalau di kelas ada pembagian kelompok, saya tuh sebenarnya pengen gitu ikut ke satu kelompok itu, tapi saya nggak bisa, kayak saya tuh minder, saya tuh gimana ya, kayak takut aja buat bilang ke mereka gitu. Saya ada perasaan yang kayaknya saya nggak pantas gitu di sana tuh Miss. Oke, jadi di sini Ardia merasa minder ya dalam misalnya bergabung dalam satu kelompok ya, misalnya contohnya saja di kelas ya. Jadi kalau ada pembentukan kelompok, Ardia di sini merasa takut gitu ya, atau merasa tidak percaya diri untuk masuk ke kelompok tersebut. Mungkin sejak kapan mungkin itu sudah Ardia alami gitu? Dari awal masuk sekolah Miss. Saya kayak pas saya melihat teman-teman yang lain tuh pede gitu kan Miss, terus cepat dapat teman pas baru masuk sekolah, tapi saya tuh kayak minder sih Miss, kurang gimana ya, kayak saya nggak percaya sama diri saya kalau misalkan saya bisa kayak mereka, jadi saya menutup gitu. Jadi mungkin karena ketidakpercayaan dirinya atau ada rasa minder itu, akhirnya dia jadi menghindar ya, atau tidak berani mungkin untuk bergabung di kelompok tersebut. Nah, berarti kira-kira nih apa mungkin kok bisa merasa tidak percaya diri gitu? Apakah mungkin dia merasa punya kekurangan gitu? Mungkin boleh diceritakan. Saya ngerasa saya punya kekurangan di fisiknya. Saya ngerasa saya beda dari teman-teman di kelas gitu. Sama buat kayak misalnya ukuran badan itu, saya ngerasa teman-teman tuh kayak lebih perfect gitu. Jadinya saya, karena kekurangan saya ini, saya ngerasa kalau misalkan teman-teman tuh pasti nggak mau menerima saya. Jadi lebih cenderung tidak percaya diri terhadap penampilan ya, artinya mungkin punya perasaan minder terhadap fisiknya. Mungkin kamu menilai teman-teman fisiknya dari segi penampilan menarik gitu mungkin ya, dan untuk kamunya sendiri kamu agak minder terhadap itu. Mungkin lebih bisa menekankan lebih kepada penerimaan dirinya, mungkin agak kurang ya. Artinya dia menerima dirinya itu masih belum bisa gitu. Bisa mungkin apakah ke arah sana atau mungkin yang lain? Iya Miss, Lebih ke arah iya, belum bisa menerima diri sendiri. lebih Jadi ke saya fisik. merasa nggak pantas gitu karena saya belum bisa menerima. Oke, jadi lebih minder karena fisik, dan mungkin itu mengarah kepada penerimaan dirinya yang agak kurang ya, atau rendahnya penerimaan diri. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, itu Miss akan memberikan sebuah video ya, video layanan berkaitan dengan penerimaan diri, sehingga kalian bisa lebih paham lagi seperti apa sih penerimaan diri itu terkait dengan permasalahan yang Anda alami ya. Selanjutnya kita saksikan video tersebut ya. Jadi atas kasus itu, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penerimaan diri. Penerimaan diri apakah perkataan adalah suatu kondisi dan sikap positif itu. Saya definisi menerima
jaga kekuatannya, mengetahui kemampuan dan kelemahannya, tidak menyalahkan diri maupun orang lain, dan berusaha sebaik mungkin bukan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nih, ini juga ada penerimaan diri menurut para ahli. Ada 4 ya, yang pertama dari Harlock, yang kedua dari Rupin, yang ketiga dari Riff, dan yang keempat dari Sutarnya. Yang pertama dari Harlock, lebih dahulu. Penerimaan diri menurut Harlock itu suatu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Sedangkan dari Rupin, pengertian penerimaan diri yaitu suatu sikap yang merefleksikan perasaan senang sehubungan dengan kenyataan diri sendiri. Yang ketiga ada penerimaan diri menurut Riff, yaitu keadaan di mana seorang individu memiliki penilaian positif terhadap dirinya, menerima dan mengakui segala kelebihan maupun segala kekurangan yang ada dalam dirinya tanpa merasa malu atau bersalah terhadap kodrat dirinya. Dan yang terakhir ada dari Supratiknya 1992. Penerimaan diri yaitu memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri atau tidak bersikap merendahkan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri itu? Nah, di samping saya sudah tertera faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Menurut Harlock 1974, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri itu ada 10, yaitu yang pertama, adanya pemahaman tentang diri sendiri. Hal ini timbul adanya kesempatan seseorang untuk mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya. Yang kedua, adanya hal yang realistik, yaitu hal ini timbul jika individu menentukan sendiri harapannya dengan disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuannya, dan juga diarahkan oleh orang lain dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan, yaitu walaupun seseorang sudah memiliki harapan yang realistik, tetapi jika lingkungan di sekitarnya tidak berikan kesempatan atau bahkan menghalangi, maka harapan individu tersebut akan sulit tercapai. Selanjutnya, yaitu sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan. Sikap-sikap tersebut akan menimbulkan prasangka karena adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial orang lain dan kesediaan individu mengikuti kebiasaan lingkungannya. Terus tidak adanya gangguan emosional yang berat, maka hal tersebut akan menciptakan individu yang dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia. Ada juga pengaruh keberhasilan yang dialami baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan yang dialami individu akan dapat menimbulkan penerimaan diri, dan sebaliknya jika kegagalan yang dialami individu akan dapat mengakibatkan adanya penolakan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Seorang individu mengidentifikasi orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, maka orang tersebut akan membangun sikap-sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan bertindak yang baik yang menimbulkan penilaian terhadap diri yang baik dan penerimaan diri yang baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai materi tentang atau topik tentang penerimaan diri ya. Jadi kalau menurut Argia melihat atau menyimak video layar tersebut, kira-kira apa yang mungkin Argia bisa tangkap atau pahami tentang penerimaan diri? Yang bisa saya tangkap itu menurut saya penerimaan diri itu gimana caranya kita untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Terus ada juga tadi disebutin faktornya kan, terus ada yang relate ke saya juga yang tentang yang lingkungan itu. Saya kan ngerasa juga lingkungannya itu gak bisa terima saya kayak lingkungan pertemanannya itu. Jadi pikiran saya lingkungan itu gak bisa nerima saya karena fisik saya. Oke, jadi berhubungan juga ya terkait dengan permasalahan yang Argia alami itu berkenaan dengan kesulitan dalam bergaul karena memang tidak atau minder dengan penampilan fisiknya, dan termasuk juga ternyata lingkungan Argia merasa lingkungan juga nggak menerima Argia karena memang faktor tersebut gitu ya. Jadi dari pemahamannya Argia tentang penerimaan diri tersebut dan permasalahan yang Argia alami, kira-kira nih Argia apa sih yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan terkait dengan permasalahan tersebut? Saya ingin saya bisa bergabung ya Miss ya di kelompok itu.
nggak harus kelompok itu juga, cuman saya pengen punya teman yang bisa dekat sama saya, yang bisa nerima saya. Kan saya juga nggak bisa maksa teman-teman buat tahu gimana saya kan, jadi saya pengen saya aja yang bisa mengubah diri saya jadi lebih pede, terus jadi nggak minder dan bisa menonjolin apa yang jadi kelebihan saya biar bisa diterima. Oke, jadi di sini Arya ingin tentunya diterima di lingkungan pertemanannya, terus tapi tidak memandang fisiknya Arya, gitu maksudnya ya? Dia bisa menerima saya apa adanya. Oke, bisa menerima Arya apa adanya. Itu jadi keinginan atau yang Arya perlukan. Nah, selanjutnya untuk tindakannya nih, kira-kira apa yang akan Arya lakukan untuk hal tersebut? Kalau misalnya Arya masih tetap tidak bisa menerima diri, artinya Arya masih minder terhadap kekurangan fisiknya gitu, apa yang akan terjadi itu, atau apa yang akan Arya lakukan? Kalau saya masih minder tuh kan pastinya saya nggak akan ada kemajuan kan, saya tetap aja nggak punya teman, saya tetap aja sulit lah untuk di sosialnya. Mungkin saya akan lebih menonjolkan kelebihan saya, karena nggak mungkin saya kurang banget dong, pasti ada lebihnya gitu guys. Saya juga pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan saya bisa ini loh gitu, jadi teman-teman tuh juga bisa lihat kelebihannya apa. Oke, jadi artinya di sini kalau misalnya Arya tetap tidak mau menerima diri, tentu itu juga berdampak terhadap lingkungannya ya, jadi agak susah juga untuk diterima gitu. Jadi di sini Arya ingin menonjolkan apa yang mungkin menjadi kelebihannya, walaupun mungkin punya kekurangan di fisik atau ketidakpercayaan diri terhadap fisiknya. Nah, kalau Arya sendiri mengevaluasi ini atau menilai selama ini, kira-kira menurut Arya selain mungkin berhubungan dengan penampilan atau fisik, mungkin ada hal lain mungkin yang mempengaruhi permasalahan itu muncul atau kesulitan dalam berteman. Kalau di kelas itu kan teman-teman tuh sifatnya kan berbeda-beda ya Miss. Ada yang emang gampang bergaul, mungkin ekstrovert gitu. Terus ada juga yang pendiam. Terus saya tuh bingung gitu loh Miss, karena saya belum tahu sifat saya tuh sebenarnya tuh cocoknya sama yang kayak gimana. Jadi kalau misalkan saya tuh takut kalau misalkan saya ikut ke teman yang satu ternyata nggak cocok, terus nanti malah nimbulin masalah dan nggak enak juga kan buat berduanya gitu sih. Menurut saya belum bisa nentuin gitu, belum sifat-sifat teman itu kayak gimana. Karena saya juga kan gimana di kelas kalau istirahat tuh nggak keluar gitu, lebih banyak diem di kelas. Jadi lebih kayak gimana ya, saya nggak tahu mereka di luar tuh kayak gimana gitu loh Miss. Jadi saya bingung aja. Jadi artinya karena nggak tahu juga karakter temannya, jadi ya juga agak nggak berani juga ya untuk lebih dekat dengan temannya. Selain karena juga minder terhadap fisik, juga nggak tahu karakter temannya, takut kedepannya kalau misalnya bagaimana Arya mungkin merasa melakukan kesalahan nanti gitu, karena nggak tahu atau belum memahami karakter dari teman-temannya. Oke, nah kalau melihat kondisi yang seperti itu, dengan misalnya Arya mengalami kesulitan dalam memiliki teman karena memang punya perasaan minder terhadap tenaga fisik, dan tadi Arya menyampaikan akan menonjolkan kelebihan-kelebihannya, dan mungkin juga karena selain penampilan fisik juga karena belum paham karakter temannya. Kira-kira nanti rencananya apa yang akan Arya lakukan gitu untuk terkait dengan keadaan seperti itu? Menurut saya punya kelebihan di
bidang seni, dan di sekolah itu kan juga banyak event-event yang tentang seni ya Miss. Jadi saya pengen aktif di sana. Siapa tahu di sana juga saya bisa punya teman kan Miss. Jadi mungkin saya bakal fokus di sana. Artinya cari iya. teman yang memang sama-sama satu hobi atau kesenangan ya. Jadi kayak mungkin menurut saya Miss, kalau misalkan ada teman yang satu hobi itu jadi lebih nyambung gitu Miss kalau ngobrol, dan nggak yang awkward gimana gitu. Tapi artinya nggak terfokus dengan pertemanan di kelas ya. Kalau misalnya dapat pertemanan di luar pun, walaupun tidak dalam satu kelas, itu nggak masalah bagi Arya ya. Yang penting saya punya teman. Yang penting punya teman. Artinya ada yang memang sesuai dengan kriterianya Arya gitu ya, sesuai dengan mungkin sesuai dengan hobinya gitu ya, kesenangannya gitu. Jadi sehingga bisa nyambung mungkin ketika misalnya diajak ngobrol. Selain mungkin itu kan kalau misalnya di luar, maksudnya mungkin di kegiatan di luar kelasnya. Nah tentu di kelas kan juga akan perlu kita bersosialisasi. Kira-kira kalau yang di kelas itu Arya rencananya apa yang akan dilakukan untuk bisa, karena kan tadi Arya menyampaikan kesulitan juga dalam berkelompok atau memilih kelompok. Nah itu kalau nggak diselesaikan tentu akan mengganggu proses pembelajarannya. Nah kira-kira rencananya Arya itu seperti apa? Mungkin saya bakal lebih pede, lebih berani buat misalnya kalau bikin kelompok itu saya berani bilang kalau saya mau ikut gitu. Karena kan kalau misalkan saya cuma diem doang terus saya nunggu temen ngajak, itu kan pasti gimana ya Miss, kayak kurang gimana, Ada yang lebih aktif. iya, jadi saya harus lebih aktif gitu. Untuk memulai mungkin percakapan atau pembentukan kelompok, lebih aktif juga untuk mencari teman biar bisa diterima gitu ya. Atau mungkin selain bagus sih memang Arya berinisiatif untuk mencari teman dalam misalnya menentukan kelompok. Cuma mungkin Arya kan tadi sudah benar sih juga menyampaikan ingin menonjolkan kelebihan gitu. Nah artinya Arya sendiri harusnya sudah tahu mungkin kelebihan yang dimiliki, seperti yang dibilang tadi di bidang seni gitu, atau mungkin di pelajaran mungkin ada yang mungkin punya kelebihan sehingga suatu saat kelebihan itu bisa digunakan untuk kegiatan berkelompok gitu. Mungkin bisa disampaikan mungkin Untuk di akademisnya berarti ya Miss ya. Menurut saya ada kelebihan di bidang matematika. Kalau matematika itu biasanya gurunya ngasih kita waktu buat membahas materinya bersama teman-teman. Mungkin saya bakal coba bantu, misalnya ada teman yang kesusahan, saya bakal coba bantu. Kan kalau di sana juga pasti komunikasinya bakal terbangun kan Miss. Jadi mungkin saya bakal mulai dari sana. ya. Jadi kalau yang di kelas karena punya kelebihan, artinya mampu di pelajaran matematika, mungkin situ akan dijadikan sebagai alat lah untuk bisa memiliki teman. Kita karena memang biasanya pelajaran matematika kan bagi orang umum kebanyakan kan itu sulit ya, tapi kalau misalnya bagi Arya itu mudah gitu, artinya bisa ada kemampuan di sana, otomatis secara tidak langsung teman akan mungkin bertanya sama Arya atau minta bantuan. Dari situ mungkin Arya bisa memperoleh atau bisa membuka diri untuk mendapatkan pertemanan, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau menurut Anda seperti itu, berarti nanti rencananya mungkin bisa disampaikan sekali lagi. Pertama apa yang akan dilakukan? Yang pertama saya bakal menjalin bakat yang saya punya. Terus saya juga bakal lebih berani buat berkomunikasi sama teman-teman. Contohnya juga yang kayak tadi itu yang pas ada
misalnya diskusi kelompok atau diskusi pelajaran itu saya bakal coba bantu teman yang belum paham, jadi bisa bangun komunikasi di sana. Terus saya juga mau mungkin di bidang seni itu saya mau nyari kayak mau gimana ya, cari teman di sana, cari teman yang sefrekuensi dan satu hobi. Oke. Kalau boleh tahu bidang seninya itu seni apa nih? Kan banyak Seni tari. Oh, seni tari tradisional ya? Ya, Bukan dance. bukan. Oke, jadi nanti mungkin di kegiatan ekstra Iya, mungkin Mas. tempatnya ya. Jadi di sana mungkin bisa memulai perkenalan dengan teman-temannya, jadi seperti itu. Oke, nah setelah ini artinya sudah punya rencana-rencana, berarti Ardia sudah mampu menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang Ardia alami ini ya. Jadi menurut Miss sih apa yang Ardia sampaikan itu juga sangat bagus sekali ya. Kalau misalnya itu benar Ardia jalankan gitu, artinya sudah punya gambaran, sudah punya rencana, sudah punya beberapa solusi gitu. Tinggal sekarang actionnya aja untuk dijalankan sehingga kita bisa tahu nanti apakah rencana-rencana tersebut memang mampu membantu mengatasi permasalahan Ardia ya. Nah, Ardia, tadi kan Ardia sudah menyampaikan rencana-rencana yang Ardia tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk lebih detailnya, Miss akan berikan lembar LKPD untuk Ardia isi terkait dengan permasalahan yang Ardia alami. Ya, jadi nanti ini ada lembar LKPD ya. Jadi di sini Ardia bisa tulis nama dan kelasnya dan menjawab 4 pertanyaan terkait dengan permasalahan yang tadi Ardia alami. Ya, jadi silakan boleh ditulis sekarang. Yang pertama itu mengidentifikasi apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari permasalahan yang Ardia alami terkait dengan hubungan saya. Jadi setelah tadi sudah menyampaikan dan sudah juga menyiapkan KPD, sekarang gimana nih perasaan Ardia setelah mengikuti kegiatan konseling? Jadi lebih plong, soalnya kan saya untuk masa ini saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi pas bisa cerita sama Miss jadi lebih plong, jadi kayak nggak ada beban itu, rasa bebannya berkurang. Terus jadi ngerasa ada solusi yang bisa dilakuin itu. Misalnya sebelum ini kan buntu Ya, kepikiran ya, terus jadi beban gitu ya. Jadi setelah menceritakan atau mengikuti kegiatan ini agak lebih berkurang ya. Tentunya juga dapat solusi atau jalan keluar yang tepat lah, sesuai ya. Jadi bersyukur juga sih kalau misalnya memang Ardia sekarang sudah merasa lega ya, sudah juga beban pikirannya berkurang gitu ya terkait dengan permasalahan ini. Nah, setelah ini Miss ingin Ardia bisa menyimpulkan dan kira apa kesimpulan dari kegiatan ini. Bisa saya simpulkan hari ini, jadi saya tahu pengertian penerimaan diri itu apa dari tadi video yang Miss kasih lihat. Di situ saya jadi tahu faktor apa sih yang bikin saya kayak gitu. Kalau menurut saya tuh dari tadi tuh karena faktor lingkungan dan faktor minder karena fisik itu Miss. Terus untuk masalahnya kan tentang masalah pertemanan. Jadi kalau misalnya saya nggak ngambil langkah buat berubah, jadi pasti saya akan kesulitan di bidang sosial dan di akademisnya juga di kelas gitu. Terus saya juga
bisa nyimpulin hal apa yang harus saya lakuin itu kayak yang saya bilang tadi, saya bakal lebih berani buat bangun komunikasi sama teman-teman di kelas, terus mau mencari teman yang sefrekuensi mungkin dari pas ekstra tadi yang saya bilang, terus mau membangun komunikasi pas di diskusi kegiatan belajar ya. Jadi mau bantu-bantu gitu biar komunikasinya terjalin juga. Ini mau menonjolkan kelebihan dirinya. Ya, artinya dengan keadaan atau permasalahan seperti itu dan juga sudah mendapatkan solusinya dengan membuat rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan, tentu bisa rasa permasalahan ini menurut Miss sudah mendapatkan jalan keluarnya ya. Jadi mungkin untuk kegiatan hari ini bisa Miss kira sudah selesai atau dicukupkan sampai di sini ya. Atau mungkin dari Arya sendiri masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Miss. Sudah cukup ya. Jadi sebelum kita tutup atau akhiri kegiatan ini, nanti Miss ingin Arya mengisi lembar penilaian hasil yang kira-kira menurut Arya seperti apa sih hasil dari kegiatan ini, dan nanti ada lembar kepuasan konseling seberapa puas mungkin menurut Arya terhadap kegiatan konseling ini ya. Jadi ini lembar penilaian hasilnya. Ini nanti silakan diisi. Ini dicentang? Iya, isi dulu identitasnya. Kelas, tanggal pelaksanaannya hari ini tanggal 4 Desember ya. Oke. Nah, di situ ada 6 pernyataan. Di situ untuk melihat hasil dari kegiatan ini. Nah, kalau yang SS itu sangat sesuai, S-nya sesuai, KS-nya kurang sesuai, STS-nya sangat tidak sesuai. Itu dicetak menurut dari Arya sendiri ya. Oke, karena Arya tadi kan sudah mengisi lembar penilaian hasilnya sama kepuasan konselingnya dalam metode kegiatan konseling ini. Sekali lagi misalnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Berarti sudah artinya sudah puas ya, dan juga sudah memantapkan lah untuk melakukan rencana-rencana yang sudah kamu tadi sampaikan ya. Jadi kalau melihat dari waktu sih mungkin sudah sebenarnya harus diakhiri, dan kalau memang tidak ada yang mau disampaikan lagi mungkin misalkan akhiri kegiatan ini. Nah, nanti setelah ini Anda bisa melakukan rencana-rencana tersebut. Namun kalau ternyata mungkin ada kendala lagi atau permasalahan yang muncul setelah melaksanakan rencana tersebut, kita akan lakukan pertemuan lagi ke berikutnya ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya dulu seperti apa ya. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, istilah juga sudah cukup, maka kegiatan ini bisa kita akhiri ya. Dan sebelum menutup kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke Arya, sekarang mungkin Arya bisa langsung istirahat karena juga yang istirahatnya juga lebih sebentar. Apa-apa istirahat lebih awal ya. Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Saya akan ke kelas. Tetap semangat ya. Jadi mari kita angkat aja ke depan kemudian. Tetap semangat ya. Iya, Miss.